Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pengapunten, saya tadi datang ke sini dalam rangka ingin menggali informasi terkait dengan tugas yang diberikan oleh UKS untuk mengikuti home visit ATS Award. Ya, nah dari situ ada beberapa hal yang ingin saya gali informasinya untuk menjaring anak-anak yang tidak sekolah atau terancam untuk putus sekolah. Jadi, Pak ini akan kita mulai. Yang pertama terkait dengan data umum siswa yang ada di SMP 2 Lubung ini. Yang pertama, bisakah kira-kira panjenengan menjelaskan profil singkat siswa yang terancam atau putus sekolah? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa siswa Pak yang terancam putus sekolah. Untuk kelas 7 ada 7 ini. Yang pertama Febrian Dwi Saputra, yang kedua namanya Judika Rido Ramadan. Nah, untuk Febrian Dwi Saputra ini memang dasarnya anaknya males. Terus umurnya sudah di atas rata-rata. Sekarang sudah umur 14 untuk kelas 7. Waktu di SD riwayatnya pernah tidak naik kelas sehingga mengulang waktu di SD. Terus di SD pun ternyata punya sejarah sering tidak masuk. Nah, karena pengaruh lingkungan pergaulan, juga anaknya sendiri, dari diri anaknya sendiri motivasi untuk belajar itu agak rendah. Terus orang tuanya kayaknya agak kalah, dalam artian untuk power untuk menekan anaknya untuk sekolah itu kurang, karena ayahnya kerjanya di Banyuwangi, ibunya kerja di sini. Jadi power dari sisi orang tua kurang, pengaruh pergaulan kebetulan kanan kiri tetangga itu banyak yang anak tidak sekolah. Seperti itu. Terus ini mau dua-duanya apa satu saja yang dibahas? Kalau mungkin dari satu sekolah ini, apakah hanya dua anak itu saja atau masih ada beberapa yang masih bermasalah? Untuk yang kelas 7 2 itu yang terancam. Yang kelas 8 mungkin Bu Fitri bisa bercerita. Masalah juga dua Pak. Satunya namanya Fajar Saputra. Jadi kok anaknya juga usianya sebenarnya harusnya sudah SMA. Cuman ini tidak mau sekolah itu karena di rumah tidak ada siap-siap. Bapaknya tinggal di saat kemarin saya datang itu juga mau diajak bapaknya ke sana saja, karena memang dari awal masuk SMP itu sudah tidak diperkenalkan sama bapaknya, maunya diajak kerja saja. Tapi anaknya sama mbahnya yang mau anaknya sekolah, intinya sekolah, tapi sering tidak masuk. Menurut dari kelas 8B. Kemudian masih ada lagi yang hanya pajak saja? Satu lagi tapi masih sekolah Pak. Nggak usah kalau tapi kondisinya seperti itu, sering tidak masuk. Sudah sering kita datangi, sering tidak atas masuk. nama? Zaki, Muhammad Zaki, kelas Muhammad Zaki. 8G. Muhammad Zaki nggak ikut tapi. 8G. Sering tidak masuk sama Zaki. Pajak sama Zaki ya? Iya. Tapi kalau yang kelas 9? Kelas 9 itu ada satu, Pak, kelas 9C. Kebetulan si Angga ya Pak, yang Angga ini bersaudara dengan Zaki yang di kelas 8, tinggal satu rumah. Jadi sepertinya memang pengaruh tempat lingkungannya, keluarganya itu kan banyak yang tidak bisa sekolah, terus mereka tinggal di situ tanpa orang tuanya saja. Akhirnya kemarin itu karena pekerjaan, nggak ada kerja. Kemarin info terakhir saya tanya ke tetangganya, itu sekarang kerja sama Zaki yang kelas 8 gitu di ayam-ayam. Jadi alhamdulillah kalau kelas 9 hanya itu, mudah-mudahan tidak bertambah karena kita kan sudah jangan sampai tergoda lagi karena sudah masuk. Oke, terima kasih atas informasi awal yang diberikan. Yang berikutnya, nah setelah tadi kita tahu ya identifikasi anak yang bermasalah terancam putus sekolah, yang benar-benar butuh penanganan itu siapa saja nih kira-kira? Yang akan mau sekolah, yang benar-benar butuh penanganan agar anak mau sekolah. Sebetulnya ya Pak ya, mohon maaf. Sebetulnya ya kalau bisa
dirangkul semua, kita apa ya, kita bantu, kita fasilitasi untuk bisa kembali ke bangku sekolah. Tapi kendala kita itu kan untuk berangkat dari rumah ke sekolah itu kan banyak faktor. Satu dari diri anak, dua dari orang tua, tiga kondisi di sekolah. Nah ini ketiga-tiganya kan harus bersinergi. Nah dari beberapa siswa yang tadi kita ceritakan, kelas saya, kelasnya Bu Fitri sama kelasnya Bu Laila, itu kerjasama dengan orang tuanya tidak bisa. Satu karena orang tua di luar kota, yang kedua orang tuanya juga tidak ada. Nah, yang nomor anak saya yang satu lagi nama Judi Karama itu orang tuanya tidak tinggal di situ lagi, rumahnya sudah dijual, jadi kita tidak bisa komunikasi, kita WA tidak direspon, kita telepon juga tidak diangkat. Jadi posisi terakhir anak ini di mana kita tidak tahu. Jadi berarti sudah benar-benar nggak bisa ditolong lagi. Nggak bisa ditolong. Nah, untuk Febrian Putra, posisi anaknya itu begitu tidak sekolah sama ibunya memang nggak boleh kemana-mana. Akhirnya dia mainan apa itu loh Pak, miniatur yang sound kecil-kecilan digerak itu loh. Nah, sound tapi yang mini. Nah, kegiatannya hanya itu saja. Kalau itu sampai malam-malam, ke paginya bakong, nggak aktivitas. Ya itu aja. Ya. Padahal itu butuh modal besar. Sound mini itu walaupun yang mini, tapi itu butuh modal besar untuk bisa dilakukan. Untuk si Febrian Putra ini kenapa kita pilih, karena orang tuanya ada walaupun tidak lengkap ya, satunya kan di luar kota, masih bisa kita datangi, anaknya juga ada, masih mungkin lah. Kemarin kunjungan terakhir saya sama wali kelas itu kalau nggak salah ada 6 atau 5 kali ke sana. Terakhir saya tanyai gimana Bu kelanjutan sekolah Febri, katanya mau sekolah yang di itu loh Bu, yang di Bunila, yang Kencong sejauh itu namanya PKBM, bisa kita bantu Bu untuk memfasilitasi pendaftarannya. Ternyata katanya mau daftar sendiri. Terakhir saya kontak ke ibunya, bilangnya belum mau. Mungkin kita akan datang ke sana berikutnya untuk membantu menegaskan mengawal sampai proses pendaftaran. Gitu, ya. Oke, terima kasih informasi yang tambahan yang diberikan. Kita lanjut yang kedua mengenai faktor penyebab anak putus sekolah. Tadi disampaikan, jadi yang paling besar juga kepala sekolah juga menyampaikan yang paling besar anak putus sekolah adalah faktor internal dari diri siswa itu sendiri. Nah, tadi juga sudah disebutkan mengenai analisis panjenengan semua terkait dengan penyebab anak putus sekolah atau tidak sekolah. Lalu pertanyaan berikutnya adalah bagaimanakah kondisi keluarga masing-masing dari anak yang terancam putus sekolah? Kalau secara sosial ekonomi ya memang agak rendah karena ibunya itu usaha negeri. Terus mbaknya itu sudah nikah, cerai, gabung di situ. Terus ayahnya nggak kerjanya di luar kota dan itu kerjanya juga serabutan. Jadi tuntutan ekonomi iya, pengaruh dari dirinya, motivasinya juga nggak begitu kuat. Terus lingkungannya di sekitar situ banyak yang tidak sekolah. Jadi kompleks masalahnya. Tapi kalau saya analisis dari semua penyebab dia tidak sekolah, itu yang utama adalah faktor dari dirinya sendiri, karena dia sudah umur dibandingkan dengan teman-temannya. Mohon maaf, ini waktu masih aktif itu juga pernah merokok di sekolah, ada usaha melompat pagar dan sebagainya. Jadi kayaknya sekolah itu masih ogah-ogahan, dari awal-awal sudah kelihatan. Terima kasih Bu Ipa, keterangan yang diberikan. Berikutnya kita menginjak ke upaya yang dilakukan oleh sekolah dalam rangka mencegah anak itu terancam putus sekolah atau tidak sekolah. Yang pertama, intervensi apa yang sudah panjenengan lakukan sebelum home visit dilakukan? Pertama, kalau anak ini tidak masuk 3 hari itu kita sudah selalu ini Pak, menghubungi orang tua. Karena terus anaknya kita panggil konseling, pas kita panggil kita ajak konseling bla bla bla. Kemudian kalau nggak ada perubahan kita undang orang tua. Terus kalau nggak ada perubahan masih terulang dan terulang kembali, ya kita datangi, kita memvisit ke 1 ke 2. Nah sebelum saya memvisit, biasanya saya tim BK dan wali kelas itu koordinasi dulu dengan kepala sekolah, kita sampaikan kondisi real
Bu anaknya begini, latar belakangnya begini, sudah didatangi saja. Nah, kita datangi untuk kasusnya Febrian itu dari semester 1 itu sudah ada kalau nggak 5 kali, terakhir sebelum ulangan kita sampaikan lagi, seandainya anaknya masih mau ikut ulangan, kita butuh fasilitasi. Ternyata anaknya nggak mau dan itu nggak menemui saya, yang menemui hanya ibunya. Kalau awal-awal kunjungan masih mau menemui. Yang terakhir itu anaknya di kamar, jadi pakai perantara ibunya nanya jawab sampai jadi di ruang tamu, anaknya di kamar pakai translate gitu. Nah, nanya ogah-ogahan. Yang kemarin menjawab untuk mau mendaftar ke BKPM juga dari katanya mau. Oke. Yang berikutnya, apakah kira-kira siswa yang anak terancam putus sekolah itu memiliki potensi yang bisa menjadi pintu masuk motivasi agar anak tersebut bisa kembali ke sekolah? Punya nggak ya potensi atau motivasi anak itu untuk kembali ke sekolah? Kalau biasanya Pak ya, anak-anak yang bermasalah itu 90% pasti tidak dengan orang tua sebenarnya. Akhirnya ketika kita masuk ke motivasi itu akan hanya terserah, mungkin tidak akan full karena di rumah pun mereka juga kurang, nggak ada support system dari keluarga. Jadi kalau di sekolah kita pasti tidak kurang dari wali kelas, dari guru BK, guru mapel itu kan pasti kita kasih support, yaitu sekolah aja, masuk aja gimana kan pasti kita. Tapi ketika di rumah tidak ada support system kan akhirnya begitu nyampe rumah motivasi itu hilang lagi, ketemu teman-temannya nggak sekolah balik lagi kayak gini nanti kan begitu, hanya kembali lagi akhirnya Muter-muter saja. Nah, maksud saya begini, apakah anak itu punya potensi atau punya kelebihan dalam segala apapun itu, misalnya seni. Nanti kan ada yang person. Nah, saya berharap nanti begini, strateginya adalah kalau anak itu suka sonore, ada kan nanti tokoh yang dia idolakan, yang sonore, tokoh sonore. Kemudian kita juga ikut minta dorongan dari yang punya itu untuk agar anak ini mau sekolah itu. Sudah. Kita kan pasti minta tolong sama keluarga ya. Anak ini kerjanya gimana? Sama kan masih ada pimpinan. Kalau kita minta tolong pimpinannya untuk anaknya di motivasi sekolah. Ya kita tidak ada. Karena ketika mereka sudah pegang uang Pak, sudah bisa cari uang sendiri itu, pada akhirnya ya motivasi untuk sekolah kan belum terlalu. Iya. Kita sudah melakukan sampai ke sini. Oke, terima kasih. Yang berikutnya kita menginjak ke hambatan dan tantangan panjenengan selaku guru BK dalam rangka ini meminimalisir anak putus sekolah. Oke. Jadi kan tugasnya jenengan tidak hanya anak itu seperti ini, tapi anak-anak yang prestasi itu juga butuh pendampingan panjenengan. Tapi karena ini materinya, temanya tentang anak putus sekolah ya, yang kita bahas baru yang bermasalah anak putus sekolah saja. Oke. Selama panjenengan menangani kasus-kasus yang sedemikian rupa, apakah ada hambatan terbesar yang panjenengan hadapi dalam mengembalikan siswa mau ke sekolah? Apa kira-kira hambatan terbesar? Hambatan pertama waktu Pak ya, kan kita kalau mau riset itu kan harus melihat jam ajar, kemudian waktu orang tua itu begini, orang tua kan rata-rata sudah bekerja, jadi kita harus janjian bisanya hari apa, jam berapa. Jadi itu tidak selalu di rumah orang tua, kita janjian bisa ketemu di sekolah, bisa ketemu di rumah, pokoknya makna dari ini kan kita bisa ketemu sama orang tua. Jadi masalah waktu. Yang kedua, hambatan itu tadi saya katakan power dari orang tua untuk mengembalikan motivasi anak bahwa sekolah itu penting untuk dirinya. Itu enggak ada. Terus kebetulan juga Pak, yang dilihat di lingkungan terdekat di keluarga intinya itu contoh Febrian itu, kakaknya enggak sekolah juga, enggak sekolahnya enggak SMP, enggak
nggak lulus. Terus ternyata ibunya juga, saya tanya sejarahnya, ibunya ternyata SMP juga nggak lulus, bapaknya hanya ijazah SMP. Walaupun secara ini anaknya tidak ada, anaknya tidak mendengar. Dari situ kan bahwa SDM orang tua itu punya peran yang sangat kuat dalam proses pendidikan anak. Itu hambatan yang dari orang tua. Kalau dari kita waktu insya Allah kita bisa atur lah. Yang penting mana kita ketemu dengan orang tua yang SDM orang tua itu juga merupakan hambatan. Terus kadang-kadang yang ketiga orang tua itu nutupi, mohon maaf gini. Jadi kalau masalahnya anaknya misalnya itu versi yang disampaikan orang tua begini. Nah, sebelum nyampe ke sana kita kan sudah cari info juga dari teman-teman edukasi. Jadi kita berangkat itu sudah punya informasi global tentang diri anak. Itu hambatan yang kita yang kita hadapi di lapangan. Nah, kemudian yang kita inginkan itu sebetulnya ada campur tangan dari pihak luar, dalam hal ini mungkin dari perangkat desa atau apapun, misalnya Pak RT-nya, Pak Lurahnya, atau bahkan Pak Kamituonya itu ikut membantu atau ada arahan di tingkat RT sehingga anak-anak itu kembali ada pemantik itu kembali ke bangku sekolah. Mungkin Terima kasih atas. Kemudian yang berikutnya, apakah ada misalnya faktor keamanan atau kerahasiaan yang sifatnya sensitif bagi anak-anak tersebut yang ada di sekolah itu sehingga menyebabkan si anak tersebut menjadi mau sekolah atau mau sekolah? Adakah faktor keamanan atau sensitivitas kerahasiaan yang mereka pendam, yang mereka pegang erat-erat sehingga itu membuat mereka selama anak-anak yang nggak mau sekolah biasanya dari keluarga, tidak ada orang yang dari sekolah. Kalau permasalahan di sekolah itu anak-anak tertentu yang memang yang asalnya misalnya juga temannya waktu itu tapi anaknya masih tetap mau sekolah. Kebanyakan selama ini yang kita hadapi anak-anak yang mau sekolah itu faktornya dari rumah, dari sendiri dan dari keluarga. Terima kasih. Yang terakhir yang terkait dengan rekomendasi agar anak-anak bisa menurut panjenengan solusi yang paling realistis agar anak bisa kembali ke sekolah yang bisa ditawarkan kepada anak, kepada kepada siapapun, kira-kira apa? kalau kemarin itu yang terakhir saya komunikasi dengan sekolahnya, saya tawarkan gini, kak ingin sekolah nanti nggak? Maaf saya pakai bahasa Jawa. Misalnya nggak nyaman berada di sini, mungkin mau karena sudah sekian hari bahkan ada sekian bulan lama waktu nggak masuk. Saya tawarkan bisa lah, misalnya pindah ke sekolah di sekolah yang baru kan otomatis jejak digitalnya kan sudah ada. Itu rata-rata nggak mau. Jadi terlanjur nyaman, terlanjur di zona nyaman dia nggak sekolah itu kayaknya juga kayaknya berat. Nah kalau harapan kita karena anak itu dalam masa belajar, kalau bisa tetap dia belajar walaupun di lembaga pendidikan non formal atau TKP, kan belajarnya nggak setiap hari. Itu kalau nggak salah belajarnya 1 minggu kan hanya Jumat, Sabtu atau Minggu, dan itu bisa lewat WA, bisa ketemuan langsung. Itu kan saya rasa lebih realistis. Misalnya anak ini mau mengembangkan hobinya di bidang apa, mau bekerja ini masih tetap jalannya bisa gini ya, bekerjanya bisa, pendidikannya bisa. Karena kalau sudah kelewat umur nanti dewasa belum punya ijazah SMP juga tetap akan dituntut masuk juga ke PKBM. Nah kalau ini sudah tanganannya masyarakat dalam ini wilayahnya merangkap. Yang perlu mungkin nanti dari rekomendasi di home visit tempat ini, salah satu dari peserta itu menyampaikan bahwa perlu campur tangan dari pihak terkait yang punya power untuk langsung mengenal orang tua. Kalau kita menekankan memang nggak bisa, jadi kita sebatas wilayah kita memberikan motivasi, memberikan dukungan, kemudian membantu mereka untuk membangun semangat lagi untuk ke sekolah. Tapi kalau sudah dari desa ada
pengganti tugas mandirinya atau apapun itu semuanya bisa diselesaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sih.